Film ini berkisah tentang seorang siswa SMA yang menjadi korban pembulian hebat oleh teman sekelasnya. Namun di balik itu semua ada kisah tragis yang secara tak langsung membuat penonton menjadi puas di ending film ini. Hai sob, apa kabar nih? Dan inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat aula SMA Jinghua yang ada di kota Doma. Gladi resik tengah dilakukan oleh para murid dan guru sebagai persiapan jelang berlangsungnya acara amal yang akan diadakan di sana. Namun acara sempat terganggu karena ternyata atap yang sekaligus menjadi sumber cahaya dari ruangan tersebut rupanya dalam keadaan rusak. Hanya tersisa bingkai saja tanpa adanya pelapis kaca sama sekali. Kondisi inilah yang membuat air hujan begitu mudah masuk dan meninggalkan genangan air di tengah ruangan tersebut. Tak ingin acara amal berlangsung kacau, Pak Yang selaku kepala sekolah pun memerintahkan bawahannya untuk segera memperbaiki kebocoran di sana. Adalah Lin Zaifu, karyawan baru di SMA Jinghua yang kali ini diperintahkan untuk memperbaiki kebocoran di aula sekolah. Alih-alih memperbaiki kondisi atap skylight di aula, Zaifu malah mengeluhkan soal tidak adanya dana untuk perawatan gedung di sekolah itu. Bahkan Zaifu juga sempat menyarankan Pak Yang untuk lebih bersabar. Setidaknya hingga sekolah mendapatkan dana dari donatur dalam acara amal nanti. Di waktu yang sama aksi perundungan ternyata tengah dilakukan oleh beberapa murid tengil di ruangan lainnya. Masing-masing adalah Gao Jingxiu, Xiao Qing, Huang Wenling, dan Anggi. Adapun murid yang menjadi bahan bully kali ini adalah seorang gadis berkebutuhan khusus bernama Chen Yutong. Tak tanggung-tanggung, aksi perundungan tidak hanya dilakukan melalui verbal saja. Keempat murid tengil tersebut ternyata juga turut menyiksa Yutong dengan melumurinya menggunakan lem dan merekatkan tubuh gadis malang itu ke tembok. Mirisnya lagi, beberapa murid yang memergoki aksi tersebut malah tak ada yang berani menghentikannya, tak terkecuali dengan pihak keamanan sekolah. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata salah satu murid tengil yang bernama Anggi ternyata merupakan anak dari Pak Yang, kepala sekolah Jinghua. Setelah puas menganiaya Yutong, Anggi dan yang lainnya lalu meninggalkan gadis tersebut sendirian. Namun tak lama kemudian datanglah Li Han, ibu Yutong yang sekaligus juga bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah tersebut. Mendapati kondisi putrinya yang mengenaskan, Ibu Li yang tak memiliki kuasa pun hanya bisa meratapi nasib putrinya yang harus menjadi sasaran kenakalan Anggi dan yang lainnya. Di hari yang berbeda, Jingsu, Xiao Qing, dan Wenling terlihat tengah berteduh di salah satu bangunan terbengkalai. Mereka diketahui baru saja bolos sekolah dan memilih untuk melalui waktunya di bangunan tua yang sekaligus menjadi markas mereka selama ini. Namun siapa sangka, aksi bolos kali ini ternyata menjadi yang terakhir bagi mereka bertiga. Jingsu yang saat itu sempat berjalan keluar sendirian tiba-tiba saja tak kembali berkumpul dengan yang lainnya. Bahkan tubuhnya pun juga ditemukan bersimbah sirup kurnia dengan sesosok misterius yang diyakini telah menghabisi murid tengil itu. Sadar dirinya dalam bahaya, Xiao Qing dan Wenling lalu mencoba untuk kabur menyelamatkan diri. Namun upaya tersebut nampak sia-sia. Sosok misterius yang mengenakan jas hujan itu berhasil menghabisi kedua gadis tersebut dengan sangat brutal. Kembali ke Li, ia kini terlihat tengah sibuk memetik beberapa jeruk dari kebun kecilnya. Ia memang tak hanya dikenal rajin dalam membersihkan lingkungan sekolah saja, tetapi juga hobi berkebun, bahkan kerap membawa jeruk dari kebun sederhananya itu untuk dibagikan dengan karyawan lainnya. Seperti yang dilakukannya saat ini, Li membawa jeruk dari kebun dan menyeduhnya menjadi minuman hangat. Alih-alih menjadikannya sebagai minuman pereda batuk Pak Yang, Li juga turut meminta kepala sekolah itu agar mengembalikan Yutong ke kelas berkebutuhan khusus. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata dulunya Yutong yang tunawicara ternyata memang berada di kelas khusus bersama dengan murid disabilitas lainnya. Namun karena suatu alasan yang tak jelas, Pak Yang tiba-tiba memindahkan Yutong ke kelas reguler bersama dengan murid normal lainnya yang ada di kelas itu. Tak terkecuali dengan Anggi dan komplotannya.
Mirisnya lagi, Pak Yang juga tahu mengenai aksi bully Anggi malah tak mengabulkan permintaan Lee dengan tetap membiarkan Yutong berada di kelas reguler. Seakan ia telah benar-benar tutup mata dan tak peduli dengan kondisi murid bisu itu. Di sisi lain, laporan hilangnya ketiga murid SMA Jinghua langsung direspon oleh pihak kepolisian, termasuk meminta keterangan dari murid lainnya tak terkecuali dengan Yutong. Dalam momen tersebut, Kepala Polisi Dai Guodong menjelaskan bahwa Yutong dimintai keterangan menyusul keberadaannya yang sempat diketahui bersama dengan ketiga murid yang hilang sebelumnya. Namun tak ada keterangan yang berhasil didapat oleh polisi. Yutong yang merasa tertekan malah memilih bungkam seakan ia benar-benar takut dengan ancaman lainnya yang bisa saja datang apabila aksi perundungan tempo hari terungkap di hadapan polisi. Lain halnya dengan Anggi, ia yang juga turut dimintai keterangan oleh polisi malah sesumbar dengan mengatakan jika dirinya kemarin sedang sakit. Alasan itulah yang membuatnya tak bisa ikut dengan ketiga temannya tepat sebelum mereka dilaporkan menghilang. Usai menjalani semua aktivitasnya di sekolah, Lee dan Yutong lalu pulang kembali ke kontrakan sederhana yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Namun tidak seperti biasanya, kali ini rumah susun yang menjadi area kontrakan mereka ternyata tengah kedatangan penghuni baru. Menariknya, penghuni yang sekaligus menjadi tetangga baru Lee ternyata adalah Zaifu sendiri. Sosok karyawan baru yang juga kerap mendapat tugas dari kepala sekolah Yang. Sementara itu, Anggi yang baru pulang sekolah terlihat sempat mendatangi salah satu bangkai bus yang juga berada di sekitar markas komplotannya. Usut punya usut, kedatangan Anggi kali ini ternyata merupakan undangan dari Xiao Qing yang diam-diam mengirimkan pesan padanya. Namun bukan pertemuan seperti yang biasa mereka lakukan. Anggi justru kali ini harus berhadapan dengan sosok misterius yang sebelumnya telah menghabisi ketiga temannya tempo hari. Meski sempat memberi perlawanan, namun pada akhirnya gadis tengil itu pun tumbang setelah dihajar oleh sosok misterius tersebut. Di hari lainnya, kepindahan Pak Fang menjadi momen yang cukup mengharukan bagi beberapa karyawan sekolah di Jinghua. Pasalnya, sosok guru senior yang sudah sangat lama mengajar di Jinghua kini harus dipindah tugaskan ke sekolah lainnya. Ia pun lalu diantar oleh Zaifu yang juga turut mengangkut beberapa barang milik guru senior itu. Tanpa terasa hari yang telah dinantikan pun tiba. Acara amal di sekolah Jinghua mulai dilakukan. Sejumlah guru dan para murid pun mulai saling bergantian mengisi acara tersebut. Berbeda dengan karyawan lainnya, Zaifu justru masih disibukkan dengan perbaikan atap aula yang hampir selesai. Sama seperti Lee yang juga turut membersihkan beberapa area aula dari sisa bocor sebelumnya. Namun siapa sangka, acara amal yang seharusnya berlangsung khidmat malah berakhir dengan menggemparkan. Pak Yang bertugas meresmikan puncak acara malah mendapati Anggi yang sudah tak bernyawa tergantung di pita peresmian tersebut. Alhasil semua orang yang ada di aula pun langsung berlarian ketakutan menjauh dari lokasi tersebut. Di waktu yang sama, Lee yang khawatir dengan Yutong lalu mencarinya ke seluruh ruangan di sekolah. Namun sayangnya putrinya tersebut tak ia temukan di tempat itu. Bahkan Yutong ternyata tak berada di rusun kontrakan mereka. Dengan kata lain, gadis tersebut kini secara misterius telah menghilang tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam kondisi panik dan khawatir akan keberadaan putrinya, Lee malah teringat dengan sosok misterius yang sempat diam-diam merekamnya dari kejauhan beberapa hari lalu. Tak hanya itu, Yang juga turut mencurigai Zaifu sebagai dalang di balik sosok misterius tersebut. Hal itu didasarkannya pada latar belakang Zaifu sendiri yang dianggap cukup misterius. Dalam keterangannya, Yang mengungkapkan bahwa dulunya Zaifu merupakan korban dari bencana tsunami di pesisir kota Doma. Namun kemalangan tak hanya menyasar pada kehidupan Zaifu saja, karena putrinya yang dulu juga murid di Jinghua diketahui sempat meninggoy karena suatu kecelakaan. Tak tega dengan nasib malang yang dialami Zaifu, guru Fang yang saat itu masih aktif mengajar, akhirnya merekrut Zaifu untuk menjadi karyawan di sekolah Jinghua bersamanya. Kehidupan sulit karena kehilangan putri semata wayangnya jelas membuat Zaifu sangat tersiksa. Hal itu juga yang diakui Yang telah mengubah kepribadian Zaifu menjadi cukup aneh. Karyawannya tersebut diakuinya kerap menampakkan ekspresi wajah yang mencurigakan setiap kali memandangi murid perempuan di Jinghua. Seolah memori lama Zaifu tentang mendiang putrinya kembali bangkit dan seketika merubah emosinya begitu saja.
Karena alasan itulah yang meminta polisi untuk turut menginvestigasi Zaifu. Karena bisa saja karyawan barunya tersebut memiliki andil di balik semua insiden yang terjadi belakangan ini. Di saat yang bersamaan, Lee yang masih penasaran dengan hilangnya Yutong kini semakin dibuat bingung dengan keberadaan putrinya tersebut. Pasalnya, rekaman CCTV dari toko kelontong di dekat kontrakannya ternyata tak sedikit pun menangkap jejak kepergian Yutong. Namun dari sinilah kecurigaan mulai mengarah kepada Zaifu. Terlebih pria tersebut juga sempat membawa beberapa barang besar dari kontrakannya. Tak ingin dihantui oleh rasa penasarannya, Lee akhirnya nekat menyelinap masuk ke kontrakan Zaifu. Dan didapatilah jam tangan rusak Yutong yang berceceran di sekitar tempat itu. Kecurigaan bahkan kian bertambah besar karena ternyata sepatu yang terakhir kali dipakai oleh gadis tersebut juga turut ditemukan di kantong sampah yang sempat dibuang oleh Zaifu sebelumnya. Belum usai dengan kecurigaannya pada sosok Zaifu, Lee malah tak sengaja mendapati keberadaan sosok misterius yang selama ini menguntitnya. Sekaligus sosok yang juga sempat merekam para murid di SMA Jinghua kala itu. Tak mau melewatkan kesempatannya, Lee yang kebetulan sedang bersama dengan kepala polisi Dai pun langsung mengejar sosok tersebut. Dan terungkaplah, sosok yang selama ini telah meresahkan para murid di Jinghua ternyata adalah Wu Wang, remaja laki-laki mesum yang kebetulan juga anak kandung dari kepala polisi Dai. Kendati demikian, berkat aksi merekam diam-diam yang dilakukan oleh Wu Wang, secara tak sengaja upaya penculikan pada Yutong juga sempat terekam oleh remaja laki-laki itu. Dalam rekaman tersebut, terlihat bagaimana Yutong yang tengah disekap dan dibawa oleh sosok misterius di area rusun. Mendapati rekaman itu, Lee yang penasaran pun langsung menanyai Wu Wang mengenai kepergian dari putrinya. Namun anehnya, remaja laki-laki tersebut bukannya menceritakan kronologi yang terjadi, melainkan ia malah berujar jika yang dilakukannya saat itu adalah untuk melindungi Lee. Di sisi lain, aksi penggerebekan yang dilakukan oleh regu polisi di kontrakan Zaifu ternyata berakhir nihil. Mereka tak menemukan hal mencurigakan apapun termasuk keberadaan dari pria tersebut yang tak diketahui hingga saat ini. Lee yang sempat depresi karena masih ditahan di kantor polisi malah seperti mendapat petunjuk baru setelah melihat kunci yang dibawa oleh Pak Yang. Kunci yang dibawa oleh kepala sekolah tersebut ternyata sama persis seperti kumpulan kunci yang sempat dilihatnya di kontrakan Zaifu tempo hari. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata kunci tersebut merupakan kunci untuk ruangan rekreasi yang berada di gedung amal. Namun karena keuangan sekolah Jinghua yang tak cukup, maka Pak Yang hanya bisa membiarkan ruangan tersebut rusak tanpa adanya perbaikan. Seolah mendapat petunjuk baru, Lee dengan instingnya yang kuat pun langsung merebut kunci itu dan menyelinap kabur meninggalkan kantor polisi. Dengan mengendarai mobil Pak Yang, Lee dengan cepat meluncur ke ruang rekreasi di gedung amal yang berjarak cukup jauh dari sekolah Jinghua. Di waktu yang sama, Zaifu yang sempat menghilang ternyata kini tengah berkendara bersama Ibu Susi pemilik kontrakan. Mereka diketahui hendak menuju ke gedung amal Build Together yang dikelola oleh sekolah Jinghua. Konyolnya, Su yang saat itu menyalakan radio di mobil malah tak sengaja mendengar berita tentang aksi penculikan dan pembunuhan yang terjadi di sekolah Jinghua. Yang mana polisi kini telah menetapkan Zaifu sebagai tersangka sekaligus buron dalam kasus tersebut. Meski belum terungkap secara pasti, namun Zaifu yang tak mau tertangkap basah akhirnya menyekap Su dan membawanya ke gedung amal. Di ruangan rekreasi itulah Zaifu kembali mengenang masa-masa indah bersama mendiang putrinya yang bernama Hyujun. Dikisahkan, Hyujun dulunya merupakan gadis polos yang sempat bersekolah di SMA Jinghua dan berteman baik dengan Yutong. Namun malang bagi Hyujun, ia yang saat itu tengah berulang tahun malah diganggu oleh Anggi dan komplotannya. Mereka dengan tega merundung Hyujun di rooftop sekolah sembari merekamnya melalui ponsel. Yutong yang tak rela Hyujun dibully sebenarnya sempat mencoba untuk membebaskan sahabatnya itu. Bahkan ia sampai membawa gunting sebagai senjata untuk melawan si tukang bully. Namun sayangnya upaya tersebut digagalkan oleh ibunya sendiri. Lee agaknya tak ingin putrinya terlibat masalah dengan putri kepala sekolah.
Terlebih di area rooftop juga ada CCTV yang bisa menjadi barang bukti atas aksi keji di sana. Namun siapa sangka keberadaan CCTV agaknya tak sedikit pun membuat Anggi dan kawanannya gentar. Mereka justru memaksa Hyojun untuk berdiri di atas skylight yang sudah rapuh. Alhasil gadis malang itu pun terjun bebas ke lantai aula dan membuatnya meninggoy seketika. Sepeninggal Hyojun, Zaefu yang masih dirundung kesedihan malah tak sengaja menemukan ponsel yang sempat digunakan oleh para tukang bully di loker milik mendiang putrinya. Dari sinilah Zaefu akhirnya mengetahui bagaimana Hyojun meninggoy dengan cara yang sangat tragis, termasuk aksi perundungan yang sempat dialami oleh putrinya tersebut. Dengan amarah yang memuncak, Zaefu akhirnya membalaskan dendam kematoyan Hyojun pada para pelaku bully itu. Mulai dari menghabisi nyawa Jungsu, Seongking, dan Wenling, hingga berlanjut dengan pembantaian nyawa Anggi yang ia lakukan di bangkai bus tempo lalu. Tak cukup hanya dengan membunuh keempat murid tukang bully, Zaefu juga turut menyekap guru Fang di ruang rekreasi. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan Zaefu karena ternyata Fang merupakan salah satu saksi kunci dalam insiden meninggoynya Hyojun. Dalam kilas balik, terlihat bagaimana kondisi aula tempat sebelum insiden terjadi, di mana kala itu guru Fang tengah mengajar murid-muridnya hingga kemudian tubuh Hyojun terjatuh tepat di tengah pelajaran berlangsung. Tak hanya menjadi saksi atas tewasnya Hyojun, guru Fang juga sempat mempergoki keempat tukang bully yang saat itu masih berada di sekitaran skylight. Namun sayangnya ia justru memilih bungkam alih-alih demi mempertahankan karirnya sebagai pengajar di SMA Jinghua. Mirisnya lagi, CCTV yang seharusnya merekam jelas aksi biadab yang dilakukan oleh para tukang bully malah dinyatakan rusak oleh pihak sekolah. Bahkan demi menjaga reputasinya dan melindungi putrinya dari jeratan hukum, Pak Yang pun sampai rela menyogok kepala polisi Doma. Kembali ke masa sekarang, Lee yang baru saja tiba di halaman gedung amal malah perhatiannya teralihkan oleh seekor anjing yang tengah mengais kantong plastik yang teronggok di sana. Di luar dugaan, kantong plastik yang tertutup oleh timbunan daun kering tadi ternyata berisikan daging manusia yang tak lain adalah mayat dari Anggi dan kawanannya. Sadar putrinya bisa bernasib sama dengan para tukang bully tersebut, Lee yang panik pun langsung mencari keberadaan Zaefu di dalam gedung amal. Di waktu yang sama, Zaefu yang masih bersama Fang mulai mencari guru senior itu untuk mengakui perbuatannya. Namun tak lama kemudian muncul Lee yang langsung mencoba menghajar Zaefu dari belakang. Sialnya, Fang yang merasa bersalah malah berusaha melindungi Zaefu dari amukan Lee. Alhasil, guru senior itu pun turut mendapat pukulan telak dari palu yang dihantam oleh Lee. Aksi baku hantam sempat terjadi antara Zaefu dan Lee. Namun akhirnya Lee berhasil dibuat tumbang setelah Zaefu menumbuk keras tubuh Lee hingga terkapar. Usai menghabisi Lee, Zaefu yang tak tega dengan kondisi Fang lalu berencana untuk pergi membawa pria tersebut ke rumah sakit. Sementara itu, Su yang berhasil kabur dari jeratan Zaefu kini menolong Lee dan berusaha menyadarkannya. Tak mau kehilangan Zaefu begitu saja, Lee yang mulai bangkit dengan cepat pergi mengejar Zaefu bersama dengan Su. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Zaefu dan Lee. Dalam aksi tersebut, mobil yang dikendarai Lee sebenarnya sempat mendekat ke arah mobil yang dikendarai Zaefu. Namun karena kondisi jalanan yang hujan dan padat oleh kendaraan lainnya, akhirnya mobil Lee pun terguling dan membuat aksi pengejaran berakhir dengan penangkapan polisi pada sosok Zaefu. Setelah diamankan oleh polisi, Zaefu kini dibawa ke kontrakannya yang kebetulan juga satu rusun dengan Lee. Namun bukan keterangan mengenai keberadaan Yutong yang diberikan oleh Zaefu. Ia justru mengungkapkan rahasia yang selama ini tak pernah diketahui oleh siapapun. Dalam momen tersebut, Zaefu meminta polisi untuk menggali kebun jeruk yang ada di atap rusun mereka. Dan siapa sangka, songgok tulang manusia pun ditemukan berada di tumpukan tanah yang menjadi lahan dari kebun sederhana milik Lee itu. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa ternyata suami Lee yang selama ini hanya diketahui hilang dan dinyatakan meninggoy, ternyata malah berada di halaman kontrakannya sendiri.
Usut punya usut, sosok pembunuh dari pria bernama Chen itu ternyata adalah Lee sendiri. Hal itu dilakukan 5 tahun yang lalu, tepat ketika perselisihan sempat terjadi antara pasangan suami istri itu. Namun anehnya, Zaifu masih saja bungkam soal keberadaan Yutong saat ini. Ia hanya mengatakan jika gadis tersebut sekarang sudah bebas. Usai menunjukkan keberadaan mayat Chen, Zaifu yang nampak lega malah kini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atap rusun kontrakannya. Berbekal keterangan terakhir dari Zaifu, kepala polisi Dai lalu kembali menemukan putranya dan mendesaknya untuk mengakui keterlibatannya dalam kasus kali ini. Anehnya, Wu Wang yang baru mengetahui kabar meninggalnya Zaifu tiba-tiba memberikan petunjuk baru mengenai insiden yang telah menewaskan Chen 5 tahun yang lalu. Melalui salah satu file rekaman video miliknya, terlihat jelas bagaimana perseteruan berbuntut aksi pembunuhan di keluarga Chen terjadi. Dalam kilas balik, diceritakan Chen yang saat itu baru pulang bekerja mendapati Yutong yang tengah menangis di kamar mandi. Mirisnya, gadis kecil itu ternyata diketahui baru saja dirudal paksa oleh Chen yang notabene adalah ayah tirinya, yang baru dinikahi oleh Lee 2 tahun sebelumnya. Tak terima dengan perbuatan bejat suaminya, Lee yang kesal pun sempat terlibat cekcok dan mendapat tindak kekerasan dari Chen. Bahkan ia sempat diusir oleh suaminya itu. Namun siapa sangka, Yutong yang memendam amarah atas perlakuan Chen pada ibunya, lalu dengan nekat menusukkan gunting ke leher ayah tirinya sendiri. Alhasil Chen pun meregang nyawa usai kehabisan banyak darah dari luka di lehernya. Sementara Lee yang mendapat kondisi suaminya yang sudah tak bernyawa, lalu memutuskan untuk mengubur jasad Chen di kebun sederhana miliknya. Namun tanpa mereka sadari, semua insiden yang terjadi kala itu ternyata telah direkam diam-diam oleh Wu Wang. Berbekal video tersebut, kini polisi menetapkan Yutong sebagai buron dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 5 tahun yang lalu. Sementara itu di suatu lokasi yang sangat jauh dari kota Doma, Yutong yang masih buron ternyata muncul dari peti kayu yang dibawa oleh sebuah truk. Dari sinilah semua akhirnya terungkap cuy. Bahwa selama ini Yutong ternyata memang tidak pernah sekalipun diculik oleh Zaifu. Melainkan ia justru telah diselundupkan oleh pria tersebut untuk pergi sejauh-jauhnya dari kejaran polisi. Dengan kata lain, Zaifu sebenarnya telah mengetahui tentang aksi pembunuhan yang dilakukan Yutong kecil pada Chen melalui video milik Wu Wang. Namun karena mengetahui Yutong adalah sahabat Yujun, maka Zaifu pun membantunya untuk terhindar dari kejaran polisi. Tak hanya itu saja, Yutong juga ternyata ikut andil dalam aksi pembunuhan Zaifu pada ketiga murid tukang bully di Jinghua. Hal itu diketahui dari kilas balik yang memperlihatkan bagaimana jelinya Yutong yang mengambil ponsel dari si tukang bully dan menempatkannya di loker mendiang Yujun. Dari sinilah akhirnya Zaifu mengetahui secara pasti bagaimana putrinya itu terbunuh. Nah, dapat disimpulkan apa yang dilakukan Zaifu selama ini hanyalah menuntut balas dendam atas kematian putri kesayangannya. Sementara kebebasan Yutong sendiri didapat sebagai bentuk terima kasih Zaifu karena berkat gadis bisu tersebut ia pun bisa mengetahui siapa sosok yang telah membunuh putrinya. Terlebih Yutong sebelumnya juga merupakan sahabat dari Yujun sendiri. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.